Oh ini Mbaknya. Halo Mbak Laras. Laras apa kabar? Iya tadi kita nyari sebelah sana nggak ketemu. Seorang anak yang pengen mencari ibunya, namanya Laras. Laras ini pengen mencari ibunya karena ibunya ini udah lama nggak ada kabar sama sekali. Tepatnya kurang lebih 1,5 tahun ibunya ini menghilang dan kemudian nggak pernah ngasih kabar dan semuanya nggak tahu kemana kepergian ibunya ini. Ibunya ini namanya Laksmi. Ini Laras umur berapa sih? Saya umur 22 tahun, Kak. Oh 22 tahun, sempat kuliah? Alhamdulillah, Kak, masih. Alhamdulillah. Nah ini kan kalau kita tahu bahwa Laras ini pengen mencari seseorang ibunya. Ya ibu siapa nama ibunya? Bulasi, Kak. Bulasi. Motor. Siapa itu? Tangan Mbak. Ini siapa ini orang ini? Ini pasti nggak benar ini. Ternyata begitu kita lihat, dia langsung secepat kilat kabur naik motor itu kenceng banget. Lempar sampah. Motor lagi. Buru-buru kita kejar dua orang yang nggak dikenal ini, dia ngebut di situ. Dua orang naik motor tuh gue dapetin, langsung gue tarik jaketnya dan gue buka, ternyata. Turun. Kamu sini. Tanggung jawab kamu. Kamu tanggung jawab. Dia nggak salah. Tanggung jawab. Gue pikir laki lu tadi lo, ternyata perempuan. Dia marah-marah. Ngapain kamu? Iya. Ngapain? Saya nggak suka sama anak pelakor. Itu dia anak pelakor. Saya sakit hati sama dia. Hah? Tapi ngapain lempar-lempar dengan orang itu ngapain? Lu kaget gue di situ. Lu kenapa kamu bilang seperti itu? Kenapa ibu bilang seperti itu? Ngapain dengan lempar-lempar lu? Ikut ayo. Bawa jalan. Ayo Pak. Ayo Pak, ini helmnya pakai helmnya. Tawa lu. Ibu nggak tahu Kak itu siapa. Jadi bukan sekali dua kali doang. Jadi semenjak ibu kamu pergi? Iya, Kak. Astagfirullahaladzim. Itu hampir tiap hari apa gimana sih? Kalau tiap hari sih enggak, cuman itu sering kejadian kayak gitu. Berarti nggak hitung kali ya. Dan selalu targetnya ke kamu. Berarti bukan karena saingan dagang sama yang lain, bukan kan? Ayo, ini tadi yang lempar. Oh, ini yang lempar. Oh, ibu-ibu. Kenapa? Ya, Alasannya apa? ya saya ibu-ibu. Ya, alasannya Saya apa? ibu-ibu yang rumah tangganya dihancurin sama ibunya dia. Ibunya dia itu pelakor. Ibu, salah apa dia itu? Loh, Saya sakit hati sama ibunya. Iya kan ini anaknya nggak tahu apa-apa dong ibu. Saya nggak mau tahu. Saya cari dia ibunya tapi nggak ketemu. Adanya dia melulu. Tahu nggak? Ibunya dia udah merebut suami saya. Nggak mungkin mama saya kayak gitu, Bu. Nggak percaya? Suami saya dipecat dari kerjaan gara-gara ibu kamu yang pelakor. udah. Bu, Saya bangkrut. Suami saya bangkrut. Tahu nggak? Suami saya ibu. jadi mani bangkrut. Ibu istighfar, Ibu. Astagfirullahaladzim, sadar, Ibu. Saya nggak punya apa-apa lagi. Ibu pergi aja, ibu jangan pergi aja, udah pergi. Udah. Ibu, Ibu. Kalau ketemu Ibu, sama ini- ibu kamu nggak mau Ibu, ini apa? lagi Saya syuting. bikin perhitungan. Ini lagi syuting ibu, udah. Ibu nggak mau apa kayak gini Lagi malam-malam. syuting, udah. Kok jadi merebut suami orang, kok jadi ngerebut rumah tangga dan ngerusak rumah tangga orang, kenapa ini? Kita coba tenangin di situ, kita coba kasih penjelasan tapi nggak bisa.
Tunggu saja sampai ketemu ibu kamu. Saya bikin perhitungan. Nggak mungkin Kak, aku kenal sama ibu nggak sama sekali. Kalau aku nggak mungkin kayak gitu. Aku percaya. Mbak harus hati-hati juga ya lain kali. Ya kalau kenapa-kenapa bilang sama kita. Ya, tadi berarti kan masalah sama ibu tadi. Ibu bener emang sama ini. Hah? Main hati sama orang lain. Nggak tahu Kak. Ibuku tuh pergi gitu aja, ninggalin aku sama bapak aku. Kok dibilang pelakor tadi? Aku juga nggak ngerti Kak. Tetangga-tetangga aku juga cuma bilang katanya pas mama aku pergi tuh dia sama laki-laki Kak. Sekarang kamu mau cari kemana nih? Ke rumah saudara? Ya? Ke rumah temen? Aku nggak tahu Kak harus nyari kemana lagi, harus gimana lagi. Aku udah capek Kak kayak gini Kak. Ini pas kita tadinya mau melanjutkan pencarian, tiba-tiba. Kamu mau gimana nih? Mau duduk dulu apa? Mas, lagi syuting ya? Mbak, saya mau bilang, itu anak saya jajan di sini kenapa berbusa itu jajanannya pakai racunan ya? Dia nuduh Laras ini rotinya udah basi. Saya nggak mungkin jual yang udah basi, Bu. Tapi anak saya muntah-muntah. Sumpah, Bu. Saya nggak mungkin jualan makanan basi, Bu. Tapi saya minta pertanggungjawaban. Anak saya di kata dokter keracunan. Tadi anak saya jajan di sini. Tapi kan Ibu nggak tahu anak Ibu makan apa aja kan, Bu. Beli roti tadi Gimana anak ibu sekarang? di puskesmas. Yaudah kita ke sana, kita coba cek. Ayo. Akhirnya kita sama-sama ke rumah sakit. Ya, kita antar Laras untuk menyelesaikan masalahnya dengan ibu yang anaknya keracunan. Setelah Laras menyelesaikan masalahnya dengan ibu yang anaknya keracunan, kita break mencarinya. Nah, keesokan harinya kita jemput Laras lagi nih untuk melanjutkan pencarian untuk mencari di mana keberadaan ibunya. Nah, janjian di rumahnya. Kita pas ke rumahnya, ternyata. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum, Pak. Iya, dengan rumahnya ini rumahnya Laras ya, Pak? Oh. Larasnya sudah berangkat ke puskesmas atau poliklinik. Nah, di situ ternyata ada bapaknya Laras. Bingung juga ini. Apakah mau besok? Sebenarnya sih nggak ada masalah kalau besok mulai kalau pencarian. bisa secepatnya Mas Pandana, soalnya saya udah nggak tahu harus bilang apa lagi. Saya sebagai suami juga merasa berdosa, bersalah karena nggak bisa menyatukan keluarga saya. Anak saya berantakan, kuliahnya berantakan, sekolahnya berantakan, sekarang jadi jualan nasi uduk di jalan. Sementara istri saya juga campur dengan mungkin laki-laki lain. Itu saya udah nggak bisa ngomong apa lagi. Tolong selamatkan keluarga saya, Mbak. Iya. Ya Pak, insya Allah Pak. Aduh. Bapak kenapa ini? Bapak kenapa nih, Pak? Hah? Bapak kenapa megangin? Kenapa, Pak? Megang dadanya, Bapak kenapa ini? Bapak sakit jantungnya atau kenapa, Pak? Hah? Saya cuma mikir anak saya, keluarga saya, masa depan mereka, istri saya yang kabur juga usah. Nangis dan dia pegangin dadanya. Dia bilang dadanya ini sakit semenjak ditinggal sama istrinya. Laras nggak tahu kalau saya sebenarnya seperti ini. Oh jadi Bapak sebenarnya sakit ini. Iya. Tapi Bapak nggak pernah ngecek ke dokter. Enggak. Kayaknya ini jantung deh Pak. Kayaknya. Nggak boleh, Pak. Dibiarin kayak gitu terus. Mesti dicek ke dokter, Pak. Dan ada satu lagi, Mas. Maaf ya, Mas. Maaf. Apa, Pak? Ini, Apa itu, Pak? saya menemukan ini. Ditemukan baju istri saya. Bapaknya ini nemuin. Ya, sapu tangannya nggak tahu itu punya siapa dan di sapu tangan itu ada namanya. Ini Pak. Di situ ada namanya. Barangkali Mas Mandala bisa mencari orang yang namanya ada di sini, Mbak. Gino namanya. Hadi. Ini. Bro. Yang
dalam keadaan seperti ini. Mungkin istri saya kena sirap atau apa segala macam. Cuma intinya saya kehilangan mereka dan sampai sekarang saya belum bisa menemukan istri saya tersebut. Jadi ini Bapak khawatir sama istri Bapak? Istri Takutnya saya. cuma diiming-imingin, dimainin? Manfaatin gitu, Pak. Betul Mbak, betul Mbak. Emang Saya laki-lakinya- masih sayang sama istri saya. Terus terang, begini-begini saya juga masih cinta, masih sayang. Coba saya cuma ingin mengembalikan istri saya. Enggak, Bapak tapi ingat mukanya? Saya ingat wajah. Ada fotonya nggak? Ada nanti di handphone Oh ada, saya, Bapak pernah ada foto? seperti itu. Oh ya udah bagus fotonya kalau gitu, nanti kita tunjukin. Iya betul Mas. Nah, Saya waktu itu dia ngakunya kerja apa? nggak tahu mungkin di proyek atau udah sudah. Cuma saya pernah ke sana jumpain dia. Cuma dia kabur sampai sekarang saya nggak menemukannya. Di proyek-proyek Bapak apa? jumpainya Bangunan? di mana? Bangunan barangkali apa Proyek seperti bangunan. itu. Saya yakin banget dia yang menghancurkan rumah tangga saya, usaha saya dan semuanya. Coba kita datang ke sana, kita tanya baik-baik dulu ya Pak ya. Dia asal nuduh Pak ya. Di mana proyeknya, di daerah mana? Jakarta Ada Timur. di Tanah Abang. Di Tanah Abang. Di Tanah Di daerah Tanah Abang Di proyeknya. Masih ingat tempatnya? Masih lah. Ya udah kalau Bapak gitu mau kita coba ke sana. sekarang. Bapak kuatkan ini sekarang. Istri saya, anak saya, keluarga saya. Walaupun saya lakukan, walaupun saya sebenarnya nggak enak badan. Menuju kita ke tempat Gino bekerja. Katanya Gino ini kerja di sebuah proyek bangunan. Ya, tempatnya ini ya. Nanti kita tanya ya. Bapak tahu mukanya dong? Iya, kalau tahu mukanya langsung aja temuin Pak. Itu dia Mas. Gino! Apa mati? Mana istri lu? Apaan? Gua nggak tahu. Urusan istri lu. Apa itu lu? Aku mau ngomong baik-baik sama kamu. Aku mau ngomong baik-baik sama kamu. Apa ini? Hancurkan masa depanku. Hancurkan aku. Hancurkan aku. Ya, gara-gara istri lu. Saya itu keluarga saya berantakan. Bohong. Kamu rencana. Itu istri kamu. Udah, jangan ribut Pak, udah. Keluarga saya. Habis Bapak, udah Pak, sabar dulu Pak, sabar Pak. Udah Pak, jangan ribut terus Pak, udah. Gak akan selesai ini masalah. Bapak pengen ketemu kan sama istri Bapak? Ya tanya sama dia. Udah Pak, udah. Jangan ribut lagi Pak, udah tolong. Tolong, gak ada gunanya kalau kita sedang ribut seperti ini. Ngamuk dia di sini. Cuman gue berpikir, loh, dia kok sebagai kuli bangunan. Masa istrinya selingkuh sama kuli bangunan sih? Udah Pak, coba tanya dulu baik-baik. Ya. Itu semua gara-gara istri kamu. Astagfirullahaladzim. Sudah Pak, astagfirullahaladzim. Sudah. Pegang. Udah Pak istighfar. Pak istighfar. Udah Pak istighfar Pak. Pak, Ini udah, Pak. buktinya. Ini punya bukan? Iya, itu Ini punya punya saya. aku kan kampret. Coba udah Pak, coba Bapak jelasin Pak kenapa waktu Pak itu. udah Pak, sabar dulu Pak, istrinya sabar Bapak Pak. ini Nggak akan dijual selesai sama nih Bapak, masalahnya Pak. Pak sabar dulu Pak. Dia sudah 5 bulan minggat dari sini. Dia cuma tinggal 2 bulan sama saya. Pak. Tinggal berarti beneran dong dia tinggal sama Sebentar, Bapak. sebentar saya nanya sama Bapak. Bapak tahu nggak kalau itu perempuan udah punya suami? Saya tanya. nggak tahu dia itu punya suami. Dia bilang itu cuma iya. Makanya aku bawa dia. Cuma 2 bulan. Kamu yang Ngakunya Iya, dan Bapak, maksudnya Bapak udah nikahin dia? sudah cuma 2 bulan. Cuman semua keluarga saya hancur gara-gara dia. Dan istrinya bilang sama Gino dia belum nikah. Dia porotin hartanya Gino. ATM-nya diminta sama Laksmi. Makanya dia marah-marah dan dia bilang semua proyek saya habis, mas sekarang saya jadi kuli coba di sini. Udah Pak, udah Pak. Pak ternyata Bapak ini nggak tahu. Bapak nggak tahu kan ternyata kalau perempuan itu udah punya suami. Bapak nggak tahu Iya, sama saya sekali. nggak tahu. Pak dia nggak tahu Pak. Mungkin selama ini istri Bapak nggak cerita juga. Mungkin dipikirnya ninggalin Bapak udah lebih dari setahun Pak. Iya. Uang Iya. saya habis semua.
Jadi tabungan saya itu ditukar atas nama dia. Pak, sekarang tolong kasih tahu di mana perempuan itu. Di mana, Ya Pak? nggak tahu juga sih, gua nggak mau campur urusannya istrinya dia. Soalnya katanya di Kebayoran buka butik gitu. Butik dari mana itu? Gue sempat tanya sama Pak Kido dan Pak Kido bilang ya butik saya lah Mas. Saya biayain dia.